Hai guys, kembali lagi bersama gue di Uda Mistis Review. By the way, apa kabar para penonton setia Uda Mistis? Semoga kalian tidak terlalu berolok-olok meskipun tidak begitu percaya dengan tahayul. Karena pada kesempatan kali ini Uda Mistis mereview sekaligus membahas film yang cukup mengerikan tentang sebuah keluarga yang membeli kastil peninggalan Alexandria Ojoneos 2024. Yuk, persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini. Oke lah, daripada kebanyakan otak lapau, mendingan kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silakan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Uda Mistis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Dani yang sedang melakukan renovasi mandiri pada rumah megah berbentuk kastil yang ia beli dengan harga yang cukup murah, di mana selama proses renovasi dan suaminya menempati tenda bocil yang mereka dirikan dekat pintu keluar. Tak cuman itu, ia menggunakan kamera otomatis untuk mendeteksi penggerakan aneh di tempat tersebut. Singkat waktu, Dani menghubungi suaminya yang bernama Ted, di mana suaminya ini bekerja di tempat rehabilitas. Lantas karena malam ini harus lembur dan ia meminta izin untuk mengajak adik kembarnya menginap. Namun Ted langsung menolak, terlebih Desi masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi usus buntu karena kebanyakan makan mie pade level setan. Singkat waktu, malam pun tiba. Sebelum tidur, Dani ini terlihat mengambil barang yang tertinggal di dalam mobil. Mendengar suara aneh, Dani yang panik bergegas kembali melihat pria jabrik bermata jogan di depan pintu. Dani langsung menanyakan maksud kedatangannya sambil memperkenalkan diri. Olin yang panik meminta Dani untuk mengizinkannya masuk. Terlebih saat ini ada sosok misterius yang berhasil menyelinap ketika Dani pergi ke dalam mobil. Tak cuman itu, Olin berusaha meyakinkan Dani untuk membuka pintu sebelum semuanya terlambat. Meskipun curiga pada Olin, Dani yang mendengar suara aneh di dalam rumahnya memutuskan untuk membuka pintunya. Singkat waktu, scene beralih ke tempat rehab, di mana kali ini si Ujang merasa terganggu oleh suara-suara aneh dari kamarnya. Entah apa yang si Ujang lihat, ia yang ketakutan langsung bersembunyi di kolong kasur. Menyadari sosok yang ia lihat telah pergi, si Ujang yang penasaran bergegas mencek apa yang terjadi. Sontak si Ujang pun shock parah saat mendapatkan Olin, si mata jogan, tewas dengan hulu yang bertaburan. Sehingga waktu menyadari, seorang pelanggan masuk ke dalam toko barang antiknya. Darcy yang buta meminta si pelanggan untuk tidak sembarangan menyentuh barang antiknya. Terlebih sebagian barang memiliki kutukan yang bisa membuat seseorang sial di 7 keturunan. Setelah basa-basi dengan adik iparnya, Ted yang melihat Darcy sedang menerawang langsung menanyakan apa yang Darcy lihat dari bel antik itu. Lantas Darcy mengungkapkan jika bel ini merupakan bel terkutuk, di mana setiap orang yang menyembunyikannya akan dihantui sosok arwah Daboy, di mana Daboy dulunya adalah seorang karyawan hotel yang mati terjatuh dari lantai 13, dan menurut penglihatan spesialnya, 2 orang telah menjadi korban dari kutukan tersebut. Kemudian bagaikan bengak Loren, Darcy bergegas menyimpan behel tersebut ke gudang benda yang terkutuk. Hingga saat kemudian, sambil memberitahu kabar kematian Olin, Ted langsung memanggil Darcy dan memberikan kain berisi mata jogan palsu milik Olin. Di tengah rasa tak percaya, Darcy akan mencoba melakukan penerawangan dan mencari tahu penyebab kematian Olin. Akan tetapi, Darcy merasa jika apa yang Olin alami adalah bentuk balasan dari tindakan yang telah menghabisi kakaknya, yaitu Dani. Oh, ternyata setelah kejadian malam itu dan tewas secara misterius. Setelah menutup toko, Darcy yang akan pulang terdengar memutar rekaman pesan suara yang sudah dikirim sebelum kematiannya. Setelah persiapan selesai, Darcy terlihat menyiapkan mental sebelum melakukan penerawangan pada mata jogan Olin. Setelah melihat psikopat,
berselatan aneh Darcy langsung bergegas kembali ke tokonya. Setibanya di gudang penyimpanan benda terkutuk, Darcy terlihat mendekati peti aneh yang merupakan benda terkutuk paling kuat. Bisa kita lihat boneka kelinci terkutuk tersimpan di antara koleksi yang Darcy miliki. Kemudian Sim beralih ke rumah kastil saat Ted akan bekerja. Carol meminta izin untuk menghapus foto-foto kemesraan Ted dengan menyangkut Dani. Namun Ted meminta Farrell untuk menyimpan terlebih dahulu. Meski bete, Carol pun menunjukkan penampakan aneh yang ada di kamar ini. Bisa kita lihat, penampakan itu mirip dengan wajah sosok Dani. Tak cuma itu, Carol yang merasa rumah ini angker menceritakan kejadian aneh yang ia alami semalam. Mendengar cerita itu, Ted pun menganggap jika apa yang Carol alami hanyalah halu semata. Lantas karena Ted akan terlembur, Carol pun izin untuk pulang dan tidak akan menginap. Kemudian Carol memberitahu jika tadi pagi ada kiriman paket peti aneh yang dikirim oleh Darcy dan baru saja diomongin. Carol melihat Darcy baru saja turun dari taksi online. Di saat kemudian langsung memperkenalkan Carol pada Darcy yang merupakan adik menyangkut Dani. Hingga setelah sedikit basa-basi, tiba-tiba saja mereka heran saat mendengar Darcy ingin menginap. Di tengah keheranan, Carol pun kepo saat melihat Darcy membuka peti kirimannya. Lantas pun merasa tidak asing pada boneka manikin aneh yang ada di dalam peti tersebut. Kemudian Darcy mengungkap jika manikin ini merupakan benda antik yang si ibu wariskan untuk Dani. Tibanya di tempat kerja, Ted langsung mengecek gambar-gambar milik si Ujang yang katanya pernah melihat sosok yang menghabisi Olin. Sontak Ted pun heran dengan gambar milik si Ujang yang sangat mirip dengan wajah manikin yang Darcy bawa ke rumahnya. Di sore harinya, Carol yang akan pulang merasa ngiri saat melihat manikin aneh yang kini terduduk di meja. Namun saat akan pergi, ia pun panik saat kunci yang ia simpan tidak ada di tempatnya. Setelah pencarian tak membuahkan hasil, Carol yang tidak bisa pulang terpaksa harus menginap menemani Darcy. Di malam harinya, Darcy yang berbincang-bincang dengan Carol. Darcy pun mengungkap jika meski dirinya tak bisa melihat, namun ia memiliki kemampuan spesial untuk melakukan penerangan pada benda yang ia sentuh, terutama pada benda pribadi yang rutin dikenakan. Sambil mendengarkan curhatan Darcy, sesekali Carol menatap manekin aneh yang membuatnya tak nyaman. Kemudian Darcy mengungkapkan jika kini ia mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan kakak kembarnya. Setahun lalu, yang awalnya ia menganggap jika Olin adalah pelakunya, tapi sebenarnya bukan. Di mana ada sosok psikopat bertopeng aneh dengan setelan selebet ojek yang merujuk kakaknya menggunakan martil. Ketika itu, rupanya Dani mengurungkan niatnya untuk membuka pintu dan malah menyuruh Olin untuk pergi. Mendengar hal itu, Olin yang khawatir berkata jika ia akan pergi ke polsek untuk meminta bantuan. Pun meminta Dani untuk waspada. Di tengah rasa was-was, Dani langsung mengambil kamera otomatis dan bergegas masuk ke dalam tenda. Benar saja apa yang dikatakan Olin, dan kini Dani yang panik berusaha menguatkan mental untuk segera keluar dari rumah ini. Dari penerawangannya, Darcy pun menyesal karena sempat menuduh Olin sebagai pelakunya. Dan kini Olin yang merupakan salah satu pasien Ted di tempat rehab sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Mendengar hal itu, Carol yang kepo langsung menanyakan identitas pelaku yang menghabisi Dani, kemudian sambil menunjukkan mata palsu milik Olin. Darcy mengungkap jika pelaku yang telah menghabisi Dani merupakan seorang pria setengah baya bernama Ivan, di mana hal itu ia ketahui dari mata jogan milik menyangkut Olin. Saat malam semakin larut, Sim beralih ke tempat rehab, di mana kali ini Ted yang gabut terlihat asik bermain catur dengan rekannya yang bernama Ivan. Dan apakah Ivan ini yang dimaksud Darcy? Hingga saat kemudian mengenai telepon dari Carol, ia pun mengatakan harus menginap bersama Darcy karena kunci mobilnya hilang entah kemana. Tak cuman itu, Carol mengungkap hasil penerangan yang Darcy lakukan, di mana menurut Darcy rekan kerja yang tadi yang bernama Ivan merupakan pelaku yang telah menghabisi Dani. Akan tetapi Ted jelas tidak percaya dan menganggap hasil penerawangan Darcy terlalu enggak masuk akal. Terlebih ketika kejadian itu terjadi
Ivan sedang bersamanya di tempat rehab hingga sebelum mengakhiri teleponnya, Carol meminta Ted untuk pulang dulu karena ia merasa tidak nyaman menginap bersama Darcy. Terasa halu, Carol yang panik bergegas mengambil ipongnya yang terjatuh. Melihat 5 lubang aneh di tengkorak manekin, Carol yang penasaran berusaha mengeceknya. Sontak Carol pun kaget saat melihat Darcy mengamuk dan memintanya menyimpan benda-benda itu di tempatnya. Meskipun Carol mematikan lampu, namun hal itu tidak mempengaruhi pada Darcy. Lantas ia pun langsung melakukan ritual aneh di depan manekin. Sementara itu, di kamar Carol yang lagi gabut terlihat memutar vlog milik Dani. Di tengah rasa was-was, Carol berusaha menekan diri dengan kembali menonton video. Di tengah keanehan terjadi, Carol yang ketakutan langsung keluar dan meminta bantuan Darcy. Melihat penampakan wajah Dani yang mengerikan, Carol yang tak ambil pusing langsung kabur sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Saat malam semakin larut, Ted yang pulang pun heran saat melihat kondisi rumahnya yang berserak dengan pintu yang ternganga. Dirasa ada sesuatu yang tak beres dan langsung mengambil petromak dan bergegas mengecek keadaan. Ted heran dengan ayah yang sudah pergi. Kemudian setibanya di loteng, Ted heran saat melihat Darcy duduk bersimpuh sambil menangis. Saat Ted menyapa Darcy mengungkap jika Carol telah kabur setelah melihat arwah Dani yang gentayangan. Mendengar hal itu, Ted meminta Darcy untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan kematian Dani. Terlebih Olin yang telah menghabisi kini sudah tewas. Namun di saat itu pula Darcy mengungkap penyesalannya. Terlebih kematian Olin merupakan ulah dari santet manekin yang ia kirimkan. Rupanya Darcy yang ingin membalas dendam malah salah sasaran hingga menghabisi Olin. Padahal sebenarnya Olin adalah orang baik yang ingin menyelamatkan Dani di malam itu. Namun kini Darcy yang mengetahui semuanya berkata jika sebenarnya yang pantas mati adalah Ted dan Ivan, di mana Ted lah yang sebenarnya menyuruh Ivan untuk menghabisi Dani. Dan benar saja, ketika itu Ted yang ingin segera menikahi Carol menyuruh Ivan untuk menghabisi istrinya. Mendengar hal itu, Ivan pun heran kenapa tidak menceraikan saja. Namun Ted hanya beralasan jika ia tidak ingin Dani sakit hati. Sesimpel itu. Bisa itu pula Olin menguping dari ventilasi berusaha memikirkan cara untuk mengagalkan rencana jahat Ted. Namun setelah sepakat dan meminta Ivan menjalankan tugasnya serapi mungkin agar kejahatan tidak terungkap, di mana ia akan memberikan 10 juta dolar jika Ivan berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian Darcy yang berusaha menuntut balas mengungkapkan jika ia akan memastikan Ted menderita dan kehilangan semua yang telah ia miliki. Meskipun rumah saat, namun Ted berdalih terlebih dari tidak memiliki bukti nyata. Lantas dan mengungkap jika ia akan pergi menemui detektif Peter yang telah menangani kasus kematian Dani jika Darcy masih kekeh dengan tuduhannya. Lantas sebelum pergi, Ted pun meninggalkan HP-nya dan meminta Darcy untuk mengangkatnya jika teleponnya berdering. Hingga cerita bukannya menemui si detektif, Ted justru kembali ke tempat rehab. Mendengar HP tadi yang berdering, Darcy langsung bangkit untuk menjawab panggilan. Rupanya semua ini hanya akal-akalan Ted, di mana ia yang tak ingin kejahatannya terungkap berniat mencelakai Darcy, di mana saat Darcy membacot, Ted memanfaatkan kebutaan Darcy untuk membuka papan penutup lantai agar Darcy bisa COD. Malang sekali, Darcy yang hanya mengandalkan mata batin akhirnya COD dari lantai 2. Selang beberapa saat, Ted memastikan keberhasilan rencananya. Ted meminta Ivan pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Melihat Darcy yang terluka parah, Ivan langsung melaporkan hal tersebut pada Ted. Hingga saat kemudian, Ivan mengungkap jika sebenarnya Darcy yang sekarat akan mati akibat kehabisan darah. Akan tetapi, Ted yang ragu meminta Ivan untuk memastikan hal tersebut. Namun dalam sekaratnya, Darcy yang dengar suara Ivan berusaha mengaktifkan sihir manekinnya. Akhirnya manekin yang mengerikan itu hidup dan berniat menghabisi Ivan. Dan kini Ivan yang cekernya putih hanya bisa pasrah saat manekin mengerikan itu semakin mendekat.
Bagaikan untung setahun dipakai sekali, itu langsung berhenti karena Darcy keburu innalillahi. Di keesokan harinya, Ivan yang siuman panik saat dirinya disekap di ruangan rehab. Hingga saat kemudian penasaran menanyakan tentang apa yang semalam Ivan alami. Di tengah ketakutan, Ivan mengungkapkan jika ia diserang oleh manekin aneh milik Darcy. Namun seperti biasa, Ted yang tidak percaya tahayul hanya menganggap itu semua hanya otak bodoh belakang. Terlebih semalam ia telah membakar manekin tersebut sampai menjadi abu. Saat kemudian, Ivan yang menyesali tindakan meminta Ted memanggil pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Namun jelas saja, Ted yang tidak ingin kejahatannya terungkap bergegas melakukan sebuah rencana. Betapa syoknya Ivan saat seorang pasien bernama Sumanto tiba-tiba berada di kamarnya dan bagaikan permen kaki hot pop, kini Ivan pun harus binasa dimukbang oleh Sumanto. Singkat cerita, setelah insiden mengerikan tewasnya Dani dan Darcy, Carol yang tak ingin ketiban sial mengirim pesan suara untuk memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted. Sontak hal itu pun membuat Ted kecewa, karena setelah apa yang ia lakukan ujung-ujungnya jadi bad boy. Di tengah rasa kecewa dan heran saat melihat paket misterius di depan pintu rumahnya, menyadari paket tersebut berasal dari Darcy. Ted yang penasaran langsung membukanya. Melihat bel terkutuk yang dikirim, Ted yang muak dengan permejikan berusaha menantang kebenaran bel ini. Tapi karena tak terjadi apapun, Ted pun merasa jika kutukan bel tersebut hanyalah otak bagara saja. Ted yang terkena kutukan akhirnya diincar oleh sosok Daboy, di mana sudah dipastikan siapapun yang terkena kutukan itu akan modar. Lalu film pun berakhir. Bagaimana mengerikan sekali, bukan? Perselingkuhan yang Ted lakukan membuatnya nekat membayar Ivan untuk menghabisi istrinya sendiri. Dan setelah Darcy salah sasaran, ia pun akhirnya menyadari jika pelaku sebenarnya adalah Ted yang menyuruh Ivan untuk melancarkan aksinya. Di tengah upaya tersebut, Darcy harus tewas oleh kelicikan Ted. Tapi meskipun begitu, Ted akhirnya terkena sial saat ia harus putus dengan Carol. Ditambah lagi Ted mendapatkan kutukan dari Daboy. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Oddity 2014 dari Udah Mistis. Jangan lupa share dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian kami pamit. Terima kasih telah menonton. Bye, wassalam.